Bab 413 Urusan Keluarga. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat unggah lebih banyak. Langkah kami, keduanya ringan, membisikkan batu berukir di dinding terowongan. Gemuruh rendah dari gerindra tanah bergetar ke bawah melalui Earthbound Institute dari suatu tempat di kejauhan, dan semuanya berbau debu, batu, dan lembab. Aku mengusap tekstur amplas batu saat kami berjalan, berpikir. Aku agak merindukan langit terbuka, bukan? Tanyaku pada Ellie. Apakah aku pernah? Jawabnya sedih. Rasanya seperti aku benar-benar lupa waktu dan keadaan normal saat bersembunyi di bawah tanah. Tetap saja, di sini lebih baik daripada tempat kudus. Setidaknya kita punya lebih dari sekadar jamur dan tikus gua untuk dimakan. Aku tidak meminta maaf dengan keras, aku sudah mengucapkan kata-kata itu kepadanya dan tidak ingin merendahkannya lebih jauh, tetapi aku melakukannya dalam hati. Rasa bersalah mengetahui bahwa aku bisa kembali lebih cepat dan tidak bertahan lama. Bu berjalan terseok-seok di belakang kami, bulunya yang tebal kadang-kadang menggores dinding, dan cakarnya menggores lantai, membuat lebih banyak suara daripada Ellie atau aku. Dia mendengus mendengar kata tikus gua, menyenggol Ellie dari belakang. Dia tertawa, mengeluarkan sisa daging asin dari tasnya, dan melemparkannya ke bahunya. Beruang itu membentaknya dari udara dalam satu gigitan. Bawakan aku makanan ringan juga, pikir Regis kepadaku, jelas-jelas mengawasi pikiranku meskipun ada jarak di antara kami. Yang membuatnya sangat kesal, aku telah meninggalkannya untuk mempertahankan kewaspadaannya, menjaga tahanan punggawa kami. Bagaimana keadaan di sini saat aku pergi? Bahunya yang sempit naik turun. Aneh. Kebanyakan orang belum tahu bagaimana rasanya. Bersemangat, berharap, tidak pasti, ketakutan, mereka, entahlah, lebih tangguh. Sekarang, maksud aku, pada hari-hari awal tempat kudus, itu hanya ketakutan. Semua orang menunggu untuk mati, setiap hari. Kau tahu, dan aku melihat lebih banyak senyuman, terutama dari ibu saat kau ada. Meskipun, bagi para elf, ini lebih buruk. Harapan mereka, rumit. Itu mulai meresap bagi mereka, kataku, merenungkan kata-katanya. Itu, bahkan ketika Dicaten direbut kembali, mereka tidak akan pernah bisa pulang lagi. Ya, gumam Ellie, matanya tertuju ke lantai. Terutama anak-anak. Temanku, Camelia, sepertinya dia bukan anak kecil sama sekali. Aku tidak tahu apakah itu masuk akal. Aku menatap adik perempuanku, bahkan belum genap 16 tahun, dan sama sekali tidak menyadari ironi pernyataannya. Kamu orang yang bisa diajak bicara. Itu berbeda, katanya, sedikit tersipu. Selain itu, caramu memperlakukanku, membuatku merasa seperti masih anak-anak. Aku melingkarkan lengan di bahunya dan menariknya ke sisiku dalam pelukan berjalan. Bukankah itu gunanya kakak laki-laki yang terlalu protektif? Dia mendengus, tapi tidak menarik diri. Aku tidak tahu apakah aku sudah mengatakan ini, tapi kamu baik sekali mau menghabiskan begitu banyak waktu membantu para elf. Dia menggigit bibirnya, ragu-ragu, lalu kata-kata keluar darinya dengan tergesa-gesa. Tapi aku tidak juga. Apa gunanya ketika aku tidak bisa melakukan apapun untuk membuatnya lebih baik? Aku menunggu untuk menjawab ketika sepasang kurcaci berjubah lewat. Mungkin belas kasihmu yang membantu beberapa elf yang tersisa tetap cukup berharap untuk membangun kembali. Kamu tidak pernah tahu bagaimana kebaikan kecil akan melekat pada seseorang, apa artinya bagi mereka. Selain itu, aku menambahkan sebagai renungan, kamu memiliki regalia baru. Mungkin itu akan membuat kamu membantu lebih jauh, ketika kamu telah mempelajari cara menggunakannya. Tapi bagaimana aku akan menguasainya jika kamu bahkan tidak mengizinkanku menggunakannya? Cemberutnya, terdengar seperti gadis berusia 15 tahun. Aku tidak pernah mengatakan itu. Bagaimana jika aku hanya melakukannya di bawah pengawasan yang cermat? Dia bergegas, berbicara atas aku. Lira berjanji untuk mengajariku sebanyak yang kau izinkan, dan Emily serta Gideon ingin mempelajariku secara menyeluruh, dan aku bertaruh Mom bahkan akan mengawasi sesinya, dan jika dia bisa menyembuhkanku dari tombak asuran, dia bisa. Ellie, kataku, mencoba menggagalkan pikirannya yang lepas kendali. Eleanor. Dia tergagap berhenti, tampak sedikit kecewa. Aku tidak ingin mencegahmu menggunakan kebesaranmu, kataku. Dinding terowongan runtuh saat kami keluar dari Earthbound Institute, keluar ke halaman terbuka. Tapi menurutku lebih baik jika kamu hanya menggunakannya saat aku di sana. Dia membuka mulutnya, menggulung lidahnya ke giginya, lalu menarik napas dalam-dalam. Akhirnya, setelah dia mengumpulkan pikirannya, dia berkata, jangan salah paham, kakak, tapi kamu tidak terlalu banyak. Bagaimana aku bisa maju ketika kamu melarikan diri untuk menyelamatkan dunia lagi? Aku menyelipkan lenganku dari bahunya dan menarik separuh kepalanya ke dalam kuncian kepala. Itu sebabnya kamu ikut denganku. Berjuang, dia melepaskan diri dari genggamanku, mengacak-acak rambutnya dengan susah payah, dan menatapku. Jangan jahat, Arthur. Kamu bercandakan. Aku menggeleng, tapi merasa senyumku mengendur dan tumbuh muram. Ketika aku seusiamu, aku berlatih di Epeotus dengan dewa literal. Bahkan di kehidupan terakhirku, aku sedang berlatih untuk menjadi raja sekarang. Kamu telah diberi kekuatan yang luar biasa, tetapi kamu tidak akan pernah bisa menggunakannya dengan benar jika kamu tidak menguji dirimu sendiri.
Tertawa, dia berputar-putar, lalu melompat ke Bu, membenamkan wajahnya di bulunya yang tebal. Selain itu, aku tidak bisa cukup mempercayaimu untuk membiarkanmu menghilang dari pandanganku, gumamku sambil berbalik untuk terus berjalan. Dia bangkit di sampingku dan meninju lenganku, lalu dengan cepat menyelipkan lengannya ke lenganku dan bertahan. Jadi, karena kita sedang membahas tentang seberapa dewasa dan siapnya aku menghadapi bahaya dan hal-hal lain, bukankah menurutmu aku cukup tua untuk mulai berkencan? Berhenti di tengah langkah, aku mengangkat alis karena curiga. Hah? Dari mana ini berasal? Hanya ingin tahu, hanya berkata dengan senyum polos. Aku menatap mata coklatnya seolah aku sedang mempertimbangkan lamarannya. Tentu, tapi peraturan aku tidak berubah. Kamu bisa mulai berkencan, ketika teman kencanmu bisa mengalahkanku dalam perkelahian. Bu mendengus dan mengangguk setuju, sementara Eli cemberut, menyandarkan kepalanya di lenganku. Tidak adil. Begitu kami berada di luar gerbang Earthbound Institute, aku berhenti dan melihat sekeliling. Aether bergegas untuk mengilhami Godrunir Rilmir, dan dunia menyala dengan manifestasi yang terlihat dari mana. Saat tubuhku memerah dengan kehangatan kekuatan itu, aku fokus pada indera keenam untuk mana yang disediakan oleh kemampuan itu, mencari di seluruh gua besar Fildorial untuk tanda tangan mana tertentu. Dua menonjol di antara seluruh penduduk kota. Yang satu masih di belakangku, tertinggal di suatu tempat di Earthbound Institute, tapi yang lain ada di atas, di istana ibu kota Kurcaci. Tanpa menjelaskan lebih lanjut, aku memimpin Eli dan Bu di jalan raya yang berkelok-kelok, membiarkan Rilmir memudar. Penjaga istana membungkuk dan membuka pintu saat aku mendekat. Di dalam aula masuk, beberapa anggota rumah bangsawan Kurcaci berlama-lama mengobrol atau bersantai. Mereka menyaksikan dengan rasa ingin tahu, lebih dari beberapa tatapan terfokus pada adikku saat kami melewati aula besar, menuju salah satu lorong mana yang akan mengarah lebih dalam ke istana. Tidak seperti kastil atau benteng yang lebih terestrial, seperti istana kerajaan Etistin, sebagian besar istana Kurcaci terkubur di dalam dinding gua, dengan terowongan dan lorong yang menghubungkan ratusan kamar individu yang dirancang untuk beragam tujuan, beberapa di antaranya tampak sangat asing bagiku sebagai manusia. Setiap kelompok raja dan ratu telah memperluas istana lebih jauh lagi, terus-menerus berusaha mengalahkan pendahulu mereka dengan kemegahan tambahan mereka, yang mengarah ke tempat-tempat seperti ruang pertemuan untuk Dewan Bangsawan, yang diukir dari jantung geode yang sangat besar. Salah satu tambahan yang lebih tua telah dibangun selama masa kedekatan luar biasa antara Elf dan Kurcaci, sebelum perang terbaru antara Sapin dan Elenoir, yang membuat Darv mundur kembali ke padang pasirnya untuk menghindari terseret ke dalam konflik. Kamar yang dimaksud lebih tinggi daripada kebanyakan yang lain, jadi Eli dan aku, dengan Bu mengikuti di belakang, mendapati diri kami menaiki tangga panjang yang dapat diubah. Pada saat kami mencapai puncak, Eli berkilau dengan keringat tipis, napasnya tersengal meskipun dia berusaha menyembunyikannya. Bu mendengus memberontak di setiap langkahnya. Apakah kamu sudah sampai di sini? Tanyaku sambil menyeringai. Dia menggelengkan kepalanya, tampaknya tidak memiliki napas untuk kata-kata. Tangga membuka ke semacam ceruk, sebuah gua kecil yang tersembunyi di balik lipatan batu. Baru setelah kami keluar dari gua dan bergerak mengitari batu yang menjorok, kami dapat melihat ruangan yang penuh. Aku harus melindungi mata aku dari cahaya terang, perubahan tajam dari tangga yang remang-remang. Perlahan, saat mataku menyesuaikan, aku bisa menerimanya dengan benar. Eli dan aku berdiri di tepi gua besar, dan untuk sesaat mudah melupakan bahwa kami berada di bawah tanah. Seluruh ruangan diterangi seterang siang hari oleh lampu-lampu yang melayang, seputih sinar matahari atau bintang-bintang di malam hari. Di tanah, lumut tebal tumbuh seperti rerumputan, melembutkan dan menyembunyikan batu, dan kombinasi lumut dan tanaman merambat mengubah dinding menjadi zamrud juga. Jika kamu tidak melihat langsung ke arah mereka, rasanya seperti kamu dikelilingi oleh hutan lebat. Sekitar 30 kaki di atas tembok, warna hijau berubah menjadi hitam, karena seluruh atap kubah diukir dari obsidian, yang menangkap cahaya dan memantulkannya ke segala arah, berkelap-kelip dan bersinar seperti langit malam. Sebatang pohon besar mendominasi bagian tengah ruangan. Cabang-cabangnya menyebar sejauh puluhan kaki ke segala arah, ditutupi dengan daun lebar berwarna hijau cerah dan buah-buahan kecil berwarna merah muda. Didukung di dalam dahannya yang besar adalah struktur kecil, yang tampak seolah-olah tumbuh menjadi pohon itu sendiri, atau mungkin keluar darinya. The Elsire Grove, aku mengumumkan pelan. Di sampingku, mulut Eli ternganga heran. Cantiknya. Itu adalah suara lain yang berbicara selanjutnya, datang dari dalam struktur. Hadiah dari Raja Elf kuno, Dalion Peacemaker. Firion melangkah keluar ke sinar matahari palsu, lalu bersandar di pagar balkon yang mengelilingi bagian luar hunian dan tersenyum ke arah kami berdua. Kepada Raja Kurcaci, Alfred Ironhands, sebagai simbol persahabatan mereka. Council of Lord telah berbaik hati memberikannya kembali kepada para elf selama kami tinggal di sini. Byron keluar dari belakang Firion dan bersandar pada pintu yang macet. Pohon ini kemungkinan besar merupakan sisa terakhir dari hutan Elsire. Itu benar bahwa itu milik para elf, dan itu harus pergi bersamamu ketika kamu akhirnya meninggalkan Fildorial. Mungkin, kata Firion, dengan sikap seseorang yang menghindari pertengkaran berulang kali. Meskipun hanya dibutuhkan satu biji untuk menanam hutan, Elenoir adalah kuburan, dan tanah di sana mungkin tidak akan pernah menghasilkan kehidupan lagi.
Dia menarik perhatiannya kembali padaku dan Ellie. Ngomong-ngomong, itu tidak cukup besar untuk semua elf untuk tinggal di sini, tentu saja, tapi aku telah memastikan untuk mengundang setiap elf ke sini setidaknya sekali, sehingga mereka dapat merasakan kenangan kecil tentang rumah ini. Bagaimanapun, kami akan mendatangi kamu. Aku yakin kamu memiliki sesuatu yang penting untuk didiskusikan, Arthur, jika kamu bersusah payah untuk datang ke sini. Saat Firion dan Byron menuruni serangkaian anak tangga curam yang melingkari batang pohon, aku membawa Ellie ke sepetak lumut datar di dekat sungai kecil yang menggelegak di dekat tepi gua. Kami masing-masing bersantai di lumut yang tebal dan lembut, yang mengeluarkan bau tanah yang sedikit manis saat kami mengganggunya. Bu pergi untuk menyelidiki sungai, tidak diragukan lagi berharap untuk menangkap satu atau dua ikan. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Firion dan Byron bergabung dengan kami beberapa saat kemudian, yang pertama duduk bersila di sebelah kami. Byron tetap berdiri. Ada kabar dari Farai tentang situasi di Kalberg? Byron bertanya. Belum, tapi jika Alakrians digali seperti yang disarankan laporan awal kami, itu bisa memakan waktu lama. Kamu bisa pergi sendiri, sarannya, nada dan niatnya tidak jelas. Bagus kamu tidak melakukannya, tambahnya setelah beberapa saat, memberiku anggukan tegas. Kita sudah terlalu lama berada di bawah tanah, secara harfiah dalam kasusku, dan para lens perlu dilihat, kehadiran mereka terasa. Firion mendengus geli, menoleh untuk melihat ke arah Byron. Sentimen yang ironis, karena aku mencoba mengirimmu dan kamu menolak untuk pergi. Aku, dibutuhkan di sini, di sisimu, jawab Byron ragu-ragu, melihat ke bawah dan menjauh. Farai adalah pilihan yang lebih baik untuk menghidupkan kembali nama Lens di hati orang-orang. Aku merasa harapan menyusut ketika aku mendengarkan pertukaran itu, merasa aku sudah tahu jawaban atas pertanyaan yang aku ajukan ke sini, tetapi aku teruskan. Iya, aku senang mendengarmu mengatakan itu, Firion, karena itu berkaitan dengan mengapa aku ada di sini. Firion mengembalikan pandangannya kepadaku, senyum masam berubah menjadi ekspresi tanpa ekspresi, penasaran, sementara di belakangnya fitur Byron mengeras. Benua sebagian besar kembali ke tangan kita, aku memulai, mempertimbangkan kata-kata aku dengan hati-hati, dan aku telah mengambil sumpah dari Keses Indrat sendiri untuk membantu melindungi Dicaten dari pembalasan lebih lanjut dari Agrona, yang sibuk mengurus benua sendiri di saat pula. Tapi itu tidak akan cukup, tidak dalam jangka panjang. Sudah waktunya aku kembali ke tugas yang membuat aku menjauh begitu lama. Petik 2. Firion mencondongkan tubuh ke depan, mengistirahatkan dagunya di tangannya. Iya, aku sudah mengharapkan ini. Aku senang. Jika itu berarti kesempatan untuk membawa Tesia kembali, Firion berdeham lalu terdiam. Jika aku bisa mendapatkan wawasan tentang aspek takdir. Iya, aku sudah memberitahumu segalanya, tapi aku punya harapan. Firion tersenyum lembut, menonjolkan kerutan yang terukir jauh di kulit wajahnya. Harapan sudah cukup, untuk saat ini. Itu harus, karena hanya itu yang kita miliki. Dia kembali fokus padaku. Apakah ini sopan santun untuk memberitahu aku bahwa kamu akan pergi, atau apakah ada hal lain? Aku duduk, mencerminkan posisi bersila Firion. Aku tidak berencana untuk kembali ke reliktem sendirian. Aku melirik Ellie dengan penuh arti, yang tetap diam sepanjang percakapan, lalu melihat dari balik bahu Firion ke Byron. Aku juga ingin Lens ikut denganku. Sama sekali tidak, kata Byron seketika, kepalanya gemetar. Maaf, Arthur, tapi Firion membutuhkanku di sini. Firion menepuk tanah di sebelahnya tanpa melihat kembali ke Byron, yang ragu-ragu tetapi akhirnya menyerah dan tenggelam ke dalam lumut lembut bersama kami. Duduk kaku dan terlihat sangat tidak nyaman, lanjutnya. Ada ribuan keluarga elf untuk dijangkau. Kami telah memulai sensus, dengan tujuan untuk menyatukan kembali sebanyak mungkin keluarga. Kami masih belum benar-benar tahu berapa banyak pengungsi yang dapat melarikan diri dari Elenoir setelah invasi Alakrian. Pekerjaan yang mulia, aku mengakui, tapi bukan pekerjaan yang diperlukan untuk seorang Lens. Byron menghela nafas, mulai berdiri, melirik Firion, dan memaksa dirinya untuk diam. Aku tidak selalu baik kepada orang lain, sebelumnya. Kamu, dia berhenti, matanya menatap kemana-mana kecuali aku atau Ellie. Kamu tahu seperti apa aku dulu. Kamu sendiri yang menerimanya, lebih dari sekali. Namun, setelah kamu menghilang, ketika aku pikir aku tidak akan pernah pulih dari luka aku, Firion dan orang-orangnya merawat aku dengan cara yang menurut aku tidak pernah dilakukan orang lain sebelumnya. Mereka membantu aku membangun kembali kekuatan aku, dan meyakinkan aku bahwa aku memiliki tujuan. Inilah tujuanku, Arthur. Rahang Byron bekerja diam-diam, dan akhirnya, tatapannya bertemu denganku. Jangan mengira aku tidak ingin menguji diriku sendiri. Aku bisa merasakan potensi dalam diri aku, terbentang jauh seperti jalan terbuka. Mana dari tanduk itu telah membawaku jauh, tapi masih banyak lagi yang harus kupelajari dan capai. Dia meletakkan tangannya di lengan bawah Firion. Setelah, tidak ada yang bisa aku katakan untuk melawan argumen Byron. Penafsiran awal aku tentang situasi tersebut, bahwa Lens tidak perlu terlibat dalam prosedur biasa seperti sensus, berpandangan pendek dan bahkan, mungkin, sedikit egois. Jika Ellie akan ikut denganku, aku butuh bantuan untuk memastikan dia aman.
Tapi aku tidak bisa meminta Byron untuk meninggalkan pekerjaan ini, terutama jika itu sangat berarti baginya. Aku mengerti, kataku setelah mengambil waktu sejenak untuk memproses pikiran-pikiran ini. Dan aku menghargai apa yang kamu lakukan. Eleanor adalah rumahku juga, meskipun hanya untuk beberapa tahun. Alis Byron terangkat saat itu, dan dia terkekeh. Aku hampir lupa. Sulit untuk menganggapmu sebagai seorang anak. Aku bangkit berdiri, memberi Virion dan Byron senyuman yang erat. Agar adil, aku tidak pernah benar-benar seperti itu. Kami mengucapkan selamat tinggal, Ellie dan aku mendoakan keberuntungan bagi pasangan itu, dan kami mulai menuruni tangga, bergegas keluar dari istana kurcaci sebelum Earthbound atau Silver Sales mencoba menyeretku ke dalam drama kesopanan, lalu berjalan perlahan. Menyusuri jalan raya spiral. Ellie adalah orang pertama yang memecah kesunyian. Jadi, kamu benar-benar membawaku ke tempat yang kamu bicarakan, ruang bawah tanah magis dengan dunia yang sangat berbeda di setiap kamar. Itu dia, jawabku, bingung. Tunggu, lalu kenapa kamu tidak bertanya pada Mika lebih awal, karena dia ada di sana? Aku meringis dan menatap kakakku dengan tatapan peringatan. Sejujurnya, kupikir Byron akan menjadi pendamping yang lebih stabil untuk pendakian ini. Reliktem bisa jadi aneh, begitu juga Mika, dan keduanya bersama-sama. Tapi aku berharap itu tetap ada di antara kita, mengerti? Oh, aku bilang, Regis menyela dari jauh, kebosanannya terlihat jelas. Ellie menyembunyikan senyumnya di balik tangannya, menahan tawa. Tapi dia sangat ingin keluar kota. Dia menyebutkannya, seperti, 20 kali saat aku berlatih dengan Lira tadi. Senyumnya memudar, dan adikku menjadi sangat sadar. Kupikir kematian Lance lainnya, ayah, menghantamnya cukup keras. Berkedip masuk dan keluar dari Rilmir lagi, aku menemukan tanda tangan Manamika, masih di kedalaman Earthbound Institute. Ayo kita lihat apakah dia akan bergabung dengan kita, oke. Jadi, kita akan melakukannya di sini. Lira berhenti sejenak dan melihat sekeliling ruangan kecil dengan satu tempat tidur yang menempel di dinding. Apakah ini kamar tidurmu? Ruangan itu relatif sempit dengan Lira, Ellie, Mika, dan aku semua berdiri dengan canggung di sekitar setengah bola perak halus dari bagian penghasil portal kompas, yang sudah memproyeksikan oval buram licin minyak ke udara di atas. Bu telah mendorong kepala dan bahunya ke dalam ruangan, dan ibuku menjulurkan lehernya untuk menonton dari luar. Kompas harus tetap berada di tempat yang aman sementara kita naik melalui relik Tom, jawabku. Di sini, kita akan memiliki pemancar di dekat kita jika ada yang terluka dan kita harus kembali. Aku tidak akan pergi kemana-mana, kata ibu muram, berdiri dengan kaki bergoncang agar terlihat lebih jelas. Garis-garis kekhawatiran berkerut di wajahnya, dan dia menatapku dengan tatapan tajam yang merupakan janji sekaligus ancaman, jika sesuatu terjadi pada Ellie, akan ada banyak hal yang harus dibayar, tetapi dia akan siap. Terlepas dari ketakutannya sebagai orang tua, kami telah menyetujui misi tersebut, mengakui perannya dalam memperdebatkan Ellie untuk menjadi subjek ujian kami untuk bentuk mantra. Mika memantul dengan penuh semangat di atas bola kakinya. Ayo sudah, apakah kita akan melakukan ini atau apa? Keluarlah segera setelah kita berada di sisi lain, pikirku pada Regis. Aku ingin kamu berfokus sepenuhnya pada melindungi adik kecil, ya, aku tahu. Aku punya ini. Aku menarik napas dalam-dalam dan menatap mata yang lain secara bergantian. Mika telah menghindari seragam militer Lens untuk satu set baju besi gaya kurcaci yang berat. Setiap bagian dari mat, baja kotak diukir dengan rune, dan ada kilau mana yang terlihat diproyeksikan hanya sebagian kecil dari 1 inci di seluruh tubuhnya. Lingkaran batu halus menutupi dahinya, menjulur ke bawah pangkal hidungnya seperti helm. Rune halus terukir di permukaan. Di bawahnya, matanya, satu cerah dan hidup, satu lagi batu permata gelap, menyempit dalam tekad. Ellie berdiri di sampingnya, busur baru di tangan kirinya, buku-buku jarinya memutih di sekitar pegangan. Itu adalah busur recurve sederhana dan anggun yang terbuat dari logam hitam datar, desain kurcaci yang diubah untuk menyatu dengan nyaman dengan gaya bertarung murni mana Ellie. Hadiah dari Emily, untuk menggantikan busur yang dia rancang untuk Ellie dulu sekali. Dia mengenakan kulit dan rantai untuk menjaga dirinya tetap bergerak sambil tetap menawarkan perlindungan. Seperti milik Mika, armornya sangat tersihir dengan rune pelindung, tapi aku akan mengandalkan Regis, dan diriku sendiri untuk menjaganya tetap aman. Dia menguatkan dirinya, memberiku anggukan yang hampir tak terlihat. Di sisi lain Ellie, Lira Dreide terbungkus jubah perang lapis baja putih cerah. Dia meminta sesuatu selain seragam abu-abu dan merah dari stasiun sebelumnya, dan entah bagaimana dia tampak kurang mengancam dalam pakaian baru ini. Mika, kamu duluan. Lira akan mengikuti tepat di belakangmu, lalu aku. Ellie, kamu mengungkit bagian belakang dengan Ketika semua orang mengakui pemahaman mereka, aku fokus pada Mika. Hati-hati dengan geyser, airnya asam dan penuh. Yah, lihat saja nanti. Mika mematahkan lehernya dan menyulap palu besar dari tanah, lalu terjun ke portal. Lira mengangkat alis ke punggung Mika, tapi segera mengikutinya, tidak ada senjata yang terhunus. Menjangkau, aku menirukan pukulan lembut di bisep Ellie, seperti yang dia lakukan padaku sebelumnya. Napas dalam-dalam. Sebelum dia bisa menjawab, aku melangkah ke permukaan portal yang berminyak.
Dan terwujud di tepi kolam hijau berlendir, salah satu dari ratusan, mungkin ribuan, yang membentuk dasar zona itu. 10 kaki di sebelah kanan aku, geyser sedang meledak, mengirimkan lumpur asam yang menyembur puluhan kaki ke segala arah. Tapi Mika dan Lira sudah beraksi, yang satu menyihir perisai berat dari tanah dan batu untuk menangkap semburan, yang lain menghantam semburan air dengan getaran yang mengganggu momentum cairan, menyebabkan sebagian besar asam memercik kembali ke dalam air tanpa membahayakan. Kolam itu berasal dari Regis muncul di sampingku tepat ketika Eli tersandung dari portal kenaikan, dan dia menempatkan dirinya di antara dia dan geyser kedua yang meledak di belakang kami sesaat kemudian. Kemudian Bu ada di sana, menempel di sisinya yang lain, tubuh besarnya hampir tidak pas di rak sempit tanah padat portal muncul di atas. Kita harus bergerak sebagai kelompok, dengan satu bertindak sebagai pencari jalan melalui kotoran sementara setidaknya 2 orang mengawasi kolam, perintah Lira, matanya yang tajam melesat ke lanskap alien. Bupati Liwin, apakah ada tempat aman di dalam? Oh, bolehkah? Bentak Mika, sudah menurunkan pertahanannya saat dia mengikuti pandangan Lira ke sekeliling zona, bibirnya melengkung ke atas dengan jijik. Bahkan beruang itu mengungguli posisi tahananmu yang luar biasa. Wow, benar-benar bau di sini, gumam Eli dari sela-sela dinding hidup di kedua sisinya. Ini jelas bukan yang kuharapkan. Kolam tepat di depan kami mulai menggelembung, dan monster mengerikan seukuran kuda menerjang ke udara, cahaya yang menyebar memantul dari kulitnya yang berlendir. Seekor siput raksasa, lebih hitam dari aspal dan ditutupi lusinan rahang yang patah dan bergigi, melayang ke udara ke arah kami. Sementara Mika masih mengatur cengkeramannya pada palu besar dan bibir Lira membentuk bisikan kutukan, aku melangkah maju. Sebuah bila eter berkilauan hidup di kepalan tanganku, bergerak dalam lengkungan halus yang membelah binatang itu, membelahnya menjadi dua dan mengirimkan bagian-bagian yang berbeda terbang ke kedua sisi yang lain. Palu Mika jatuh pada salah satu bagian yang menggeliat, menghancurkannya hingga menjadi bubur, sementara getaran diam namun terlihat memancar dari Lira, mengubah udara di sekitar bagian lainnya hingga tiba-tiba pecah menjadi lendir berwarna hijau dan hitam. Di belakang mereka, Eli memegang anak panah di tali busurnya, mulutnya terbuka karena terkejut, matanya terbelalak. Selamat datang di Reliktem, kataku muram.